ngomong. Dan saat orang yang mestinya kasih solusi tapi buat sesuatu yang menyakitkan Tuhan, Tuhan bilang orang fasik itu jatuhnya licin. Aduh, saya kan bayangin tuh jatuhnya licin tuh, siapapun gak bisa nolong. Dan pasti amit-amit, kalau nggak stroke ya mati lah. Mati konyol maksudnya. Semua kita kan mati. Yang teman saya yang kanker, saya bilang, lu sekarang hidup, mulai. Apa yang harus gue mulai bersaksi, Ber. Aduh, gue minta ampun deh. Dia peluk gue lagi. Ber, kata-kata gue yang tidak berkenan, ampunin ya, Ber. Kalau gue mati sama, entah gue mati juga udah gak ada dosa lagi ya. Salah-salah mak lu ya, gak usah simpen-simpen lagi ya, saya bilang. Kalau saya pikir bukannya berlebihan. Terus dia bilang, ayo dong Ber, kesaksian. Kesaksian apa? Gue mesti belajar sama lu. Belajar dari Yesus, saya bilang. Ya tetap kan, masih ada orang yang lain. Tetap belajar dari Yesus. Orang lain suka pura-pura. Tapi kalau belajar dari Yesus, mau dibentuk dengan Yesus, cepat selesai. Gue nggak pakai jam, nggak ngeliat jam di sini. Bukan jam juga. Berapa menit lagi? 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saya mengatakan di situ ada bukan kata-kata ya, tapi saya mengambil intinya. Kita harus sadar. Jangan bilang kita nggak sadar. Sadar dan berjaga-jaga seperti 5 darah. Sadarlah dan berjaga-jaga. Si iblis tuh nggak tinggal diam. Kemarin baru saya dapat satu SMS yang udah sering saya dengar. Iblis tuh lagi lo ke gereja, dia mah santai aja. Lu buka Alkitab juga dia santai aja. Lu baca dia santai aja. Tapi saat lu mencari Tuhan, lu duduk dalam hadirat Tuhan, mulai keder dianya. Karena terus terang iblis gak mau sendirian. Saya bilang sama itu cewek yang pemuritan, lu tahu gak, masa lalu Tuhan gak pernah minta. Tapi saya bisa ngomong begini, itu yang perempuan yang 6 lakinya itu, dia bilang yang sekarang aja bukan laki lu, Tuhan pakai lu. Lu mau bertobat Tuhan pakai. Gak taunya saya dapat dari WA dari atasannya, Bu Ben, dia ngaku nggak? Hah? Ngaku apa? Dia katanya selingkuhannya, pacaran selingkuhan. Terus bisa bayangin nggak 10 tahun pacaran tuh selingkuhan, terusnya dia sakit hatinya kayak gitu. Saya bilang, lu cinta monyet aja begitu monyetnya ya lu ya, saya bilang gitu. Nggak taunya dia udah nikah, ada selingkuhannya dan dia bercerai, tapi dia nggak ngaku sama saya. Saya cuma bilang, Yesus mau pakai lu perempuan yang nggak bener aja. Sekarang kamu mau dipakai. Kalau berdoa dalam nama Yesus, nggak ada nama lain. Orang suci apapun di dunia ini nggak ada bisa membantumu kecuali Yesus. Karena Yesus benar-benar lahir tanpa dosa, pulang nggak pakai dosa, bahkan menebus dosamu dan dosaku. Jangan salah kaprah. Doa puasa boleh, tapi doanya yang benar kemana siapa? Alamatnya jelas. Saat alamatnya jelas, kita itu ngerti berjaga-jaga. Kita mengerti berdoa. Mau doa sekian kali. Kayak jimat ya doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami 3 kali. Doa Bapa kami 7 kali. Nggak penting loh. Sikap lu bertobat dan berjaga-jaga. Gue bilang kalau lu bisa memaafkan siapapun yang menyakiti lu, lihat, calon lu ntar lebih hebat dari yang lu bilang lu cinta mati. Goblok bener sih lu, saya bilang gitu. Anaknya cakep, pinter. Pasti bilang gitu, ya udah nanti saya mau undang dia untuk baca lagi. Yang satu bilang, udah baca belum Alkitab? Belum. Vel namanya, Vel. Lu jangan pikir hebat ya, lu kerjain ini semua hebat. Enggak, lu gak hebat. Sebelum lu baca Alkitab, lu gak hebat. Saya mah kalau jadi guru sadis ya. Saya gak ngerti loh. Saya gak pernah ngelihat Yesus tuh lagi mau marahin si Petrus, mau marahin si Thomas. Mas ini mas, gue gak membuat harga diri lu rusak. Sini, lu kesini deh, lihat yuk di kamar yuk. Tuh kan, bolong kan? Bolong, enggak. Petrus juga, setan. Petrus disetani depan umum. Katanya murid kehebatan, kesayangan. Tapi orang Kristen di sini kalau diomongin, harga diri gue kemana? Gue diomonginnya depan umum, harga diri gue udah dibayar sama Tuhan, lunas
kualitas. Jangan hanya harga diri. Bentuk sekarang, bukan nanti. Saya baru mikir, makanya tadi saya bilang, ayo fitnah lagi, ayo. Karena saya lihat tangan Tuhan makin berkuasa, makin hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Yesus kita. Wis, itu mah bener-bener. Saya bilang kalau batuk begini aja mah gak membuat gua menghalang. Minggu lalu saya berpingsan waktu pas mau khotbah. Karena semalamannya saya buang-buang air. Bukannya apa-apa sih, rakus aja mulutnya. Jadi jangan salahin, oh Tuhan, ini setan mana nih yang buat gua gitu. Enggak. Mulut gua Tuhan ampun, saya minta ampun. Dan anak saya nggak bisa nganter saya. Jadi saya pakai taksi, jalan nyari taksi gini. Karena, waduh yang lebaran pertama dong, bener-bener gua jalan kaki ke gereja, Bo. Yang dekat Bekasi, jalan kaki. Naik angkot cuma 100 meter, habis itu jalan lagi. Ya, masih di sana jauh. Karena Bluebird aja ditelepon, dia bilang, supir nggak ada cuti. Pas masuk angkot yang udah jubel-jubel, kakek-kakek sampai di luar kayak kondektur gitu, dia bilang apa? Nggak apa-apa, masuk. Saya lihat sepasang suami istri muda, bawa koper di pangkuannya. Lah, sampai bawa koper, tadi naik Uber Bu, dikerjain. Ya, Uber juga ngerjain dia. Mesti tambah 75.000 Bu kesini. Hah? Tahu yang terjadi apa? ATM saya ketelan. Baru ngahnya udah jalan 750 meter. Tadi ATM di mana ya? Udah pakai belanja dulu lagi, lucu kan? Udah nggak bawa apa-apa, pakai belanja. Roti doang sih enteng, cuman kan Alkitab gue berat. Orang baru nyampe aja, saya gitu, aduh, duduk paling belakang, udah telat kan. Aduh, kenapa Bu kurang dingin AC-nya? Enggak, gua yang baru jalan 1 kilo, udah nggak apa-apa, ntar juga adem. Akhirnya saya diem aja, beneran adem. Aduh, pas pulang, tahu kayak gitu, telepon nih ATM BCA. Telepon BCA, tidak bisa dihubungi lewat seluler. Mampus lu, gua nggak tahu nomor yang lain. Kebiasaan kan punya laki cuma say, ketelan say, ntar dia ngurusin gitu kan. Ini kali sayur lo yang dapet lo. Bener. Akhirnya saya jalan sampai gitu, masuk, nggak kepikiran masuk ke Starbucks. Lucu deh, udah lapar. Ini orang kayaknya bener ya, berjaga-jaga itu kudu ya, dan berdoa itu kudu. Aduh udah lapar, kebayangnya tuh Marpadot gitu kan. Gereja sama Marpadot tuh ada 500 meter. Marpadot, udah lapar, di rumah nggak masak, udah dibikinin sih sama yang suka bantu saya, lontong, opor, ada segala macam udah dibikinin. Udah bilang Marpadot. Tiba-tiba satpam gini, ih Marpadot tutup lu, mampus lu. Gua udah lapar, ini hilang ngurusnya gimana, Marpadot tutup. Saya pikir Marpadot tuh makanan yang bisa saya makan di situ cuma dia. Kalau yang lain-lain di restoran orang perut baru ngaco begitu. Akhirnya saya bilang gini, hah? Tutup. Tuh ngurus ATM ya, gue mesti jalan lagi. Saya ngeliat satpam lagi ngomong sama pengendara motor. Saya datengin, tolongin saya boleh? Tahu nggak sih orang motor? Kenapa Bu? ATM ketelan. Saya pengen coba tahu ketelan apa enggak, diambil orang apa enggak. Ketinggalan lah ATM di sana. Saya yakin ketinggalan di sana. Boleh Bu? Anterin satpam. Kalau orang dunia waras-waras, saya cuma minta sama Tuhan waktu itu, ampun Tuhan, ini mesti gimana? Ampun Tuhan, ampun. Gue pokoknya kalau udah satu kesalahan, gue ampun terus, minta ampun sama Tuhan. Ayo Bu, naik Bu. Terus temennya gini, tapi beliin gue rokok dulu sana. Tuh tukang rokok, beliin diri. Ayo Bu, naik Bu. Bisa begitu loh. Dan saya naik itu, saya bilang, Pak, Ibu urus aja sampai beres. Ntar Ibu diri sini lagi, ntar saya jemput. Ibu mau pulang kemana? Dia ngelihat saya lari-lari ngejar angkot, nggak tahu angkotnya lewat lagi. Aduh, Ibu pulang kemana? Mau pulang ke situ, deket kok. Tapi katanya kamu kerja apa? Satpam saya Bu. Lah, kok nggak tugas? Ntar soal apa siang Bu? Ini udah siang, udah jam 3, jam 5 Bu. Saya tugasnya rumahnya dari sini. Tenang Bu, tenang. Saya anterin. Saat kau berjaga-jaga, sampai yang kayak gituan aja. Tahu saya teleponnya di mana? Ke center ini customer service-nya ini aja mall. Saya ngomong ke customer, pinjam Bu, ini untuk intern doang, kagak bisa keluar, kata gitu.
Nah terus gimana dong gue mau coba? Aduh saya mesti pakai telepon itu kan. Tuh ada melawai optik. Saya main masuk aja. Aduh Tuhan, ini optik lain mau pinjemin nggak? Katanya customer service pinjam di situ. Nah dia kan bisa Bu, nggak bisa. Saya udah coba. Emang kemana? Kartu hilang, nggak tahu di mana. Terus dia bilang gini, ini pakai nomornya berapa? Cet, tuh Lalit gitu. Kok tuh Lalit Bu? Ibu hilangnya apa? BCA. Oh BCA mah ini Bu. Dia tarik sendiri. Dia bilang silahkan Bu ngomong. Pas ngomong nomor 1, nomor 2, nomor 3 proses Bu katanya, kita mesti prosedur. Gua minjam telepon ini, ayo cepetan. Saya bilang gitu. Bilang aja ketelan apa enggak atau gimana gitu. Bu, tolong dengar proses berjaga-jaga tuh kudu dengar. Ada prosedur. Jangan enak-enakan ikut Yesus langsung. Ngomongnya nyanyinya segini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Maaf ya, gue nggak dengerin nada lu, boleh? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Pas nggak punya duit, Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doa aku? Mana tanganmu, kata Tuhan. Selepet lo ditambahin lagi sama Tuhan. Karena kita itu gak pernah bersyukur. Pas udah selesai, saya pikir udah lama nih proses. Udah selesai saya nunggu. Oh Tuhan maaf lagi Tuhan, kenapa gue gak kasih duit tadi ya sama itu anaknya. Maaf Tuhan, dia datang apa enggak nih? Udah 10 menit berdiri kagak nongol-nongol. Baru mau melangkah, tapi enggak lah, tunggu dulu aja. Nggak lama baju merah, dia pakai kaos merah. Tuhan kasih warna khusus untuk jemput saya. Jadi saya ingat. Dan saya udah sempet nanya, namanya Rudi. Keluar dari mall Melawai, saya bilang, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, selamat lebaran, selamat siang, Tuhan berkati ya. Gue keluar, pada ketawa semuanya. Orang yang berjaga-jaga, orang yang berdoa, nggak ngeselin. Walaupun dia sudah minta tolong, nggak ngeselin. Orang diberkati, itu berkat. Tapi kalau nggak mau dibentuk, jalan kakinya lumayan, siang bolong nggak makan. Aduh, gue kalau telat makan langsung darah tinggi gue naik. Karena apa? Asam lambung naik. Jadi kalau bawa tas-tas gitu tuh ada kuenya Mbak, mau ambil aja. Waktu yang lebaran, setelah lebaran berikutnya nggak ada yang nganter lagi. Dia pelayanan jam yang sama. Adik saya, ponakan saya yang satu yang cewek, penelitiannya lagi jalan-jalan dulu. Saya sampai bilang gini, aduh, gue mesti belajar lagi nih mobil. Saya takut mau metik, mau manual saya berani, mau metik saya takut beneran. Nggak ngerti, bego ya gue ya. Soalnya pertama punya metik itu yang gue denger jebol ke sana dari parkiran, menabrak ke sana, nabrak. Aduh, ntar gue gitu nggak ya gitu. Ya imannya salah juga sih. Tapi saya mau mulai lagi. Karena saya tahu walaupun umurnya udah kayak gini, Tuhan kasih izin. Udah dianterin sama yang bantuin saya nyari taksi. Pak, ada taksi berhenti. Gue mesti jalan-jalan Pak, Bu. Sampai di ini, saya gini lagi di dalam taksi udah mau turun. Ini gimana sih? Kacanya begitu-begitu, Bapak diapain? Oh ini emang kaca film, bukan yang atas yang bawah Pak. Nggak tahu mata saya udah kunang-kunang. Saya masuk ke gereja, kok makin nggak jelas. Buka ini khotbah saya, ini kenapa huruf loncat-loncat ya gitu. Akhirnya saya pergi ke tukang keyboardnya, cariin makanan untuk Inang. Pasti nih Inang udah kosong. Saya bilang yang dosanya apa? Ada penghiburan. Nah itu cerita lucu-lucu semua deh. Penghiburan saya mesti masak, saya lupa. Pas masak, wih, bayangin gule Batak tuh paling enak loh. Gue yang masak sih. 2 jam jadi, gue makan deh, orang belum makan, diare langsung.
diarenya tuh nggak jahat banget, sampai jam 3 pagi diare. Pagi-pagi bilang, kayaknya udah enak nih, santai, perutnya kosong. Pas diisi air gula ya, mulai diem orang, nggak gerak-gerak lagi. Apa? Nasi padang, nasi nggak pakai apa-apa ya, nasi aja. Pakai kuah-kuah. Akhirnya saya cari yang putih-putihnya, makan telet 3 sendok, berdiri khotbah 1 jam. Saya bilang tuh, semuanya udah doa penyembahan. Gue bilang yang penting air gula. Kan kadang-kadang kan mujizat tuh kalau hanya nggak, Tuhan aja pakai media. Dan saya tahu kekurangan saya. Kita semua tahu kekurangan kita. Untuk itulah berjaga-jaga, berdoa. Anak saya bilang gini, ini jam mulai lagi ya, makan santan lagi. Saya biasanya santan saya ganti dengan kemiri. Tapi ini karena untuk keluarga, jadi saya pakai santan beneran. Enak gitu ya, main makan aja. Yang enak-enak belum tentu sehat. Pesan sponsor. Jadi lawan iblis dengan teguh, sadar, berjaga-jaga, takut Tuhan. Saya percaya saat engkau di dalam Yakobus Efesus 6 ayat 11 dibilang suruh pakai kenakan senjatanya Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis. Kita kadang-kadang senjata